SLB Negeri 1 Jembrana terletak di 3,8 km barat kantor Bupati Jembrana, di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Di sini saya selaku guru olahraga membuat project based learning, menyusun rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK. Dalam kesempatan ini saya menganalisis, mencoba mengambil pelajaran, membuat pertanyaan, mengambil pelajaran yang saya harapkan peserta didik untuk dapat menciptakan dan mengembangkan gerakan senam yang unik dan orisinal, memungkinkan ekspresi diri melalui gerakan tubuh senam kreasi. Penerapan model pembelajaran yang saya ambil adalah model kebugaran jasmani, Bu. Nanti relevan dengan gerakan senam. Di sini yang pertama saya menetapkan judul program atau kegiatan. Ya, sebelumnya nanti kita diskusi terlebih dahulu apa masukan dari Bapak Ibu di komunitas belajar ini sebagai pengurus komunitas belajar. Ini saya memiliki rancangan gambaran Jembrana Bahagia Senam Kreasi. Ini sebagai tagline-nya Kabupaten Jembrana, senam kreasi yang akan kita laksanakan nanti. Dan ini saya pendekkan, saya simpelkan, saya singkat menjadi embah seksi. Mungkin nanti bisa diberikan masukan untuk judul ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan tentang rencana tindak lanjut ini. Ya baik, Pak Sianto, ini merupakan ya dari awal dah saya bilang ini merupakan duta untuk ya mengangkat kembali PJOK untuk anak berkebutuhan khusus, kan begitu. Nah, kaitannya dengan apa yang Pak Yanto sampaikan, ini tujuannya untuk membuat best practice, gitu ya, yang mana itu merupakan salah satu tuntutan barangkali ya, tuntutan pemerintah agar guru jurusan apapun itu gitu, dari background pendidikannya dengan apapun itu bisa menunjukkan gini potensinya gitu nih. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Pak Yanto rencanakan, programkan, yang seperti tadi sudah disampaikan akan membuat video atau video senam ya, senam dari anak-anak berkebutuhan khusus yang nantinya akan menciptakan viewer dari YouTube yang akan diciptakan oleh Pak Yanto sendiri gitu. Dan itu atas nama sekolah ya Pak ya, YouTube-nya ya. Nah, itu mudah-mudahan dari sana kita bisa dikenal oleh masyarakat luas itu, bahwa kita itu ada SLB di Kabupaten Jembrana itu ada gitu ya. Nanti harapan saya bukan hanya PJOK saja, dan PJOK-nya pun tidak hanya senam saja gitu ya, juga seperti tari ada, kemudian ada pembelajaran melalui bahasa isyarat atau dengan bahasa Bali yang kita muatan lokal kita, kan begitu, itu bisa dibuatkan video semacam ini. Ya mungkin itu Pak Yanto, dan saya sangat berharap ini ada kerja tim ya, kerjasamanya untuk bisa menghasilkan hasil karya yang maksimal. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah memberikan penguatan terhadap rencana tindak lanjut.
Selanjutnya, sebelum kita bahas tuntas rancangan saya, ini saya mengambil latar belakang. Pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, ini serujuk dengan apa yang disampaikan Direktorat PMPK, bahwasanya peserta didik berkebutuhan khusus untuk diuji kebugaran jasmaninya. Nah, yang kemarin sudah disatukan dalam gerakan sekolah sehat, di sana ada sehat fisik. Nah, di dalamnya ini untuk gerakan senam Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Mbah Seksi ini, programnya ini, bahwasanya untuk menunjang apa yang menjadi program Direktorat PMPK Kemendikbud Republik Indonesia. Selanjutnya, salah satu latar belakangnya adalah saya ingin melibatkan peserta didik, ini termasuk menyuarakan apa yang dalam hatinya peserta didik. Saya kepingin seperti apa dalam olahraga. Berikutnya memiliki pilihan, pilihan apa saja yang saya dapatkan untuk melakukan gerakan itu. Salah satunya dari gerakan senam ini, mungkin yang bisa disuarakan, saya menggunakan gerakan apa, seperti itu. Selanjutnya pilihan-pilihannya kan banyak itu. Gerakannya ada profil pelajar Pancasila, gerakan senamnya itu Nangun Sabkri Loka Bali. Selanjutnya mungkin ada ditambah kreasi secara mandiri. Jadi anak-anak bisa menggunakan gerakan pemanasan, gerakan inti, habis itu gerakan pendinginan, yang di dalamnya bisa memilih musik sendiri, Bu. Jadi terserah musik apapun, yang penting anak-anak bisa kreasi. Nah, nanti di sini saya akan berkolaborasi dengan guru seni budaya, Bu Eni. Nah, ini salah satu saya kerjasama atau lintas mapel dengan materi seni budaya. Selanjutnya yang kedua adalah guru pendidikan Pancasila, Ibu. Jadi nanti seni budaya ini melihat dari estetik gerakannya, kemantapan gerakannya, yang dari guru pendidikan Pancasila melihat kemandirian anaknya, percaya dirinya, dan tanggung jawabnya. Mungkin Bapak Ibu, itu yang menjadi latar belakang saya melaksanakan kegiatan ini. Judulnya mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, dipersilakan Bapak Ibu. Mbah Seksi. Mbah Seksi, kayaknya menarik gitu. Ya, itu dari gininya udah, sinyalnya udah gini ya. Udah kena gitu, Mbah Seksi gitu. Ya, kreatif sih gitu. Apa tadi panjangannya? Jembrana Bahagia Senam Kreasi. Jadi ada tagline-nya Kabupaten Jembrana, sebagai identitas kita berada di Jembrana, ditambahkan kegiatan kita senam kreasi. Mungkin ada masukan Bapak Ibu, dipersilakan. Ya mungkin untuk gininya Pak, pilihan senam kreasi yang ditentukan tidak Ibu. Jadi nanti anak-anak biar menyuarakan apa yang diinginkan, bisa memilih. Mereka kan belum kenal gitu istilahnya. Nah, nanti kita akan sosialisasi dulu peserta didik bahwasanya ada gerakan lomba senam kreasi ini, kegiatan senam kreasi ini nanti bisa mengakses, mencari video-video tentang senam di sana. Silakan video explore. Mungkin yang tingkat SMA, yang tunarungu bisa memodifikasi atau membuat gerakan sendiri, mungkin bisa di sana, Bu. Yang penting di dalamnya ada pemanasan dulu, habis itu ada gerakan intinya, ada pendinginan. Biasanya kan senam seperti itu, nggih. Sedikit Pak ya. Nggih. Karena tunarungu ini kan kalau gerakan senam itu ada musik. Kenapa caranya nanti siswa itu kan harus irama gerakan sama lagunya itu kan harus sejalan ya. Nah, itu mungkin bagaimana mungkin nanti caranya itu bisa berkreasi. Mungkin seperti yang sudah kita lalui selama ini, kita bisa memberikan contoh menggunakan isyarat di belakang layar atau bagaimana, atau di depan mereka gitu. Jadi dengan isyarat-isyarat tertentu mereka sudah dapat petukannya. Seperti itu ya, Bu. Ketika menari kan juga selama ini seperti itu. Menari kan selalu sama dengan menari. Iya. Kalau yang menari kan dia lebih pakai perasaan. Kalau yang selalu mengarahkan semua. Jadi kita bisa kasih
Kita udah pernah juara ya senam. Itu ya Bu ya. Nanti biarkan sendiri mengkreasikan. Nah, Ya. oke. Nah, itu kan kalau dia nonton, terus nonton itu kan ada musiknya, Bu. Dia nonton gitu. Nah, Mungkin gimana ya triknya. oke. Di sini Pak Batu untuk melaksanakan senam kreasi ini kita asset based thinking Bu. Jadi kita menggali apa potensi sumber daya kita untuk menunjang apa yang disampaikan Pak Batu tadi. Termasuk di sini ada aset manusia Ibu. Jadi yang terlibat kita adalah kepala sekolah, Ibu sendiri, guru-guru, rekan-rekan nanti, orang tua dan peserta didik itu sendiri. Di sini mungkin yang bisa membantu apa yang disampaikan Pak Batu tadi adalah guru dari tunarungu sendiri. Jadi bisa mengekspresikan kapan jedanya waktunya ini, musiknya ini, seperti itu Pak Batu. Selanjutnya Ibu, saya juga sudah menganalisa aset-aset kita. Yang kedua adalah aset fisik Ibu. Jadi kegiatan nanti kalau bisa dilaksanakan ada di aula, ruang kelas, juga menggunakan proyektor. Anak-anak bisa melihat video dari tutorial dari YouTube, referensinya. Selanjutnya handphone, mungkin nanti bisa dijadikan untuk merekam kegiatannya. Yang berikutnya tripod, agar tidak videonya goyang, biar stabil menggunakan tripod. Selanjutnya untuk memperjelas audio yang masuk ke HP untuk ngerekord dibutuhkan sound system. Itu analisa saya Ibu. Yang berikutnya aset lingkungan Ibu. Nanti yang bisa kita gunakan halaman sekolah di depan, dan yang satunya lapangan bermain yang di sebelah selatan. Untuk aset finansial kemungkinan besar kita tidak menggunakan anggaran Ibu. Kita strip aja di sini karena kalau saya mengamati tidak membutuhkan biaya yang banyak. Mungkin hanya konsumsi atau beli air saja. Selanjutnya aset sosial Ibu. Ini nanti kita bisa kerjasama dengan yang lain, termasuk di dalamnya kita bisa kerjasama saling percaya dan rasa memiliki antar peran. Di sini Bu, saya juga sudah membagi peran masing-masing Ibu. Peran guru ini sebagai fasilitator, pembimbing, pemberi umpan balik. Selanjutnya peran siswa, pelaku aktif. Jadi anak-anak biar aktif, biar menggali potensi dirinya nanti. Yang kedua reflektor, dia merefleksikan dirinya. Gerakan saya sudah benar, sudah tepat atau belum. Selanjutnya peran orang tua. Peran orang tua ini sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai motivator, kolaborasi dengan anaknya. Mungkin ada kesulitan, orang tua bisa memberikan motivasi bahwasanya anak-anak memiliki potensi, minat dan bakat yang harus dikembangkan. Selanjutnya ini peran Ibu Kepala Sekolah. Nah, dalam persiapan ini nanti Ibu bisa memberikan kebijakan, keputusan bahwasanya kegiatan ini bisa dilaksanakan. Terus yang kedua adalah pendorong Bu, biar kita ini semangat selalu berkreasi dalam pembelajaran. Jadi mengembangkan bakat peserta didik itu selalu Ibu dukung, seperti itu. Yang selanjutnya, ini juga kita sebagai komunitas belajar di sekolah, ini sekolahku ya, kontakku, komunitas tangguh sekolahku. Nah, ini mungkin di sana ada peran yang harus kita lalui. Yang pertama sebagai kolaborator dan mitra. Yang berikutnya pembimbing dan mentor. Yang berikutnya adalah pendukung program. Jadi kegiatan ini kita harus dukung bahwasanya ini untuk menggali potensi diri peserta didik, mengembangkan minat bakatnya dalam berkreasi senam seperti itu. Ibu, ini juga ada tujuan program Bu. Yang perlu saya sampaikan, melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Mbah Seksi, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motoriknya. Ini sebagai latar belakangnya, kalau anak tunagrahita nanti itu memiliki kadang motoriknya yang kurang bagus, seperti itu. Nah, nanti dari senam ini bisa meningkatkan keterampilan motoriknya. Yang berikutnya, melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Mbah Seksi, peserta didik dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangan.
Nah, ini juga serujuk dengan tes kebugaran jasmani, bahwasanya anak tunarungu juga dites keseimbangannya, Ibu. Gerakannya seperti apa, biar imbang seperti apa, gitu. Selanjutnya, melalui Jembrana Bahagia, senam kreasi, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama. Ini nanti lebih ditingkatkan untuk pendekatan sosialnya, habis itu kerjasamanya juga harus lebih ditingkatkan. Selanjutnya, melalui Jembrana Bahagia, senam kreasi, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas, keterampilan geraknya. Kalau misalkan tadi hanya mencontoh dari YouTube, anak-anak bisa memperdalam lagi potensinya, bisa menciptakan gerakan tersendiri. Ini serujuk dengan apa yang disampaikan Bu Eni, Bu. Kalau bisa anak-anak bisa membuat senam kreasi secara mandiri, gitu. Yang berikutnya, melalui Jembrana Bahagia senam kreasi atau Baseksi, peserta didik dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, jadi setelah nanti kita sosialisasikan ke anak-anak, bahwasanya anak-anak harus mandiri dan lebih bertanggung jawab lagi. Dari tujuan itu, Bapak Ibu ada masukan atau tambahan? Dipersilakan Ibu Denis, Pak Batu, Bu Eni, atau Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Oke. Oke, berarti sudah sesuai dengan latar belakangnya peserta didik, ya? Ya, cuma nanti yang disertakan tuh, yang dilibatkan itu kan harus diseleksi ya. Ini tanpa seleksi, Ibu, mohon maaf. Jadi biar anak itu terlibat semuanya. Jadi semampunya potensi seperti apa dalam kelompoknya. Seperti itu, Ibu. Nah, nanti saat evaluasi kita ambil yang terbaik, Ibu. Nah, itu, oke. Jadi ini berkelompok, Pak, ya? Berkelompok, nih. Minimal 4 orang, nih. Minimal 4 orang. Jadi cara pengelompokannya gimana nanti, Pak? Apakah satu kelompok itu gabung, satu ketunaan, apa mix campur? Kalau bisa satu ketunaan, Pak Batu. Biar ada koordinasinya itu lebih enak. Saya pikir gini, artinya ini kan beberapa tahap jadinya ya. Melalui beberapa tahap, entah itu seleksi atau apa. Kemudian baru kita pilih satu kelompok yang memang benar-benar kena itu, terus itu yang kita videoin kan gitu. Nah, itu ini ada tahapan. Kalau saya harapannya gini, Bu, prosesnya semuanya anak-anak itu terlibat aktif, Bu. Nah, jadi terlibat aktif, nanti sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk evaluasi, yang terbaik nanti kita berikan reward. Salah satunya nanti bisa ditayangkan di YouTube sekolah kita. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kelas 7, 8, 9, sampai 12, kemungkinan ada sekitar 10 kelompok, ya. Lebih kurang seperti itu. Apakah mungkin ditambahi, Bu? Dari SD atau gimana? Atau cukup yang di atas saja? Ya, kelas atas saja ya. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi, yang pertama, meningkatkan keterampilan motoriknya, yang saya sampaikan di depan tadi. Capaiannya, peserta dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus, termasuk koordinasi gerakan, kekuatan otot, dan ketangkasan. Ini saya merujuk dari pembelajaran yang disampaikan PMPK kemarin, Bu. Jadi, motoriknya harus ditingkatkan. Selanjutnya yang kedua, implementasi program, Ibu. Nanti ada sosialisasi apa manfaatnya senam ini untuk anak. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi, Bu. Nanti mengamati kemajuan peserta dalam keterampilan motoriknya. Terus yang keempat, penyesuaian dan pengembangan. Nanti ada evaluasi efektivitas program. Jadi nanti kita evaluasi bersama. Tentunya akan dipandu oleh yang terlibat tadi, mata pelajaran yang terlibat, seni budaya, dan PKN. Hasil yang diharapkan ada peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus. Yang kedua, peningkatan koordinasi, kekuatan, dan ketangkasan peserta didik. Ada yang bisa ditambahkan, Bapak Ibu, untuk ini? Itu kan ada pengukuran, Pak, ya? Pengukuran artinya peningkatan.
Nggih, nggih. Bagaimana nanti dinilai sudah meningkat atau tidak? Nah, bisa mungkin kalau kita lihat meningkat atau tidak, anak-anak aktif atau tidak melakukan gerakan itu, Bapak tuh Siapa? sesuai dengan gerakan yang diinginkan atau tidak. Contoh misalkan Bapak tuh kepengennya ada fleksibilitas di lengan. Nah, biasanya kalau pemanasan kita ada di atas. Nah, ini sudah benar apa belum tangannya? Mungkin bisa seperti itu. Oke, jadi fleksibilitasnya tangan, lengan ini nanti akan terlihat di sana. Di awalnya mungkin belum sempurna. Nah, betul. Senam ini lebih lurus dia. Yeah. Jadi ada peningkatan dari fleksibilitasnya itu. Terus tadi ada apa itu, motoriknya juga bertambah Bapak tuh. Kalau hanya melakukan satu gerakan saja, kalau bisa melakukan sampai 10 gerakan. Kalau mengerjakan dalam satu kelompok kan susah Bapak tuh ya. Nah, butuh koordinasi itu. Nah, makanya itu keseragaman gerakan juga perlu nanti dievaluasi juga. Jadi ada perubahan. Nah, Kayak saya penurunan justru. Penurunan berat badan. nah, ini selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan ini dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah, Ibu. Ya. Selanjutnya, program kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi menjadikan sasaran peserta didik tingkat SMP kelas 7, 8, dan 9, serta tingkat SMA kelas 10, 11, 12, dan ketunaan. Ketunaannya Grahita dan tunarungu. Kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT Kota Negara, Bu. Nah, jadi kita serujuk ini momentum yang tepat untuk ulang tahunnya Kota Negara, sekaligus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu ada tambahan terlebih dahulu? Mungkin ada ada koordinasi ke pemerintah kabupaten? Sementara kita belum menggunakan aset politik sampai keluar, Ibu. Sementara aset politik yang kita gunakan kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Ya, belum merambah keluar ya. Oke. Selanjutnya ada rencana evaluasi, Ibu. Rencana evaluasi untuk kegiatan ini untuk mengukur efektivitas program. Jadi program yang saya jalankan ini sudah efektif atau belum. Berikutnya mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Dan memastikan tujuan program tercapai. Nah, kalau melihat dari evaluasi ini, untuk pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran efektif, itu ada beberapa aspek yang harus saya laksanakan, Ibu. Jadi yang pertama menetapkan tujuan, tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang berikutnya melibatkan peserta didik yang aktif, pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga harus menjaga keselamatan, Ibu. Jangan sampai olahraga tambah sakit, lah itu. Ya, cedera gitu. Berikutnya ada peningkatan, Ibu. Jadi peserta didik yang hanya satu gerakan tadi yang saya sampaikan bisa menjadi 10 gerakan seperti itu. Untuk metode evaluasi, Ibu, ini bisa observasi langsung. Nanti kita bisa mengamati dari rekaman videonya anak-anak. Yang kedua, wawancara dan diskusi. Setelah melihat video anak-anak, nanti kita bisa wawancara dan diskusi dengan pesertanya, mungkin sudah ada peningkatan apa belum, gitu. Ada perubahan ada apa belum. Gitu. Yang berikutnya evaluasi kuantitatif, Ibu. Ada pengukuran kinerjanya, nanti ada data-datanya. Tadi yang saya sampaikan untuk fleksibilitasnya sudah meningkat atau belum, ini sudah ada pemprogresan yang pentahapan atau belum. Mungkin evaluasi ini, Bu, program ini mungkin dilaksanakan di bulan Agustus ini, Bu. Mungkin nanti akan kita berkolaborasi ya, banyak kegiatan. Nanti juga ada kegiatan yang saya laksanakan ini. Ya, kapan rencananya? Ini sudah Agustus loh. Bisa di akhir Agustus, Ibu. Akhir. Yeah. Untuk waktu apanya, Bapak tuh?
Nah, hari jadi makan waktu. mungkin kalau kita kegiatan ini kita nanti butuh koordinasi dengan teman-teman semua itu. Ya, mungkin hari Jumat itu ada yang kosong waktunya. Jumat ya. Kosong nanti kita bisa Jumat ini? nggih. Oh ya. Kosong nggih. Nanti kita bisa koordinasi dengan teman-teman Pak Batu, enaknya seperti apa dengan padatnya kegiatan kita yang sudah disusun di sekolah ini, biar tidak bertabrakan. Ini ya Pak, Iya. untuk prosesnya sendiri, itu perlu juga kami tahu awalnya kayak apa, ngapain dulu kan sosialisasi, itu perlunya setelari Pak ya, kepada siswa dan siswa dulu itu. Dan setelah sosialisasi itu langsung pelaksanaan. Nanti ada latihan dulu, pentahapannya ada latihan, biar nanti ada pemrosesan yang jelas. Jadi nanti buat senam itu satu gerakan untuk diikuti oleh semua siswa. Anak-anak biar sendiri Pak Batu. Ya. Jadi anak-anak biar bisa menggali potensinya gitu Pak Batu. Nah, musik mungkin ya. Bisa satu musik. Ini kalau guru jadi satu itu kan ada senam kreasi baru. Mungkin bisa ya ke depannya jadi mas. Kalau biasanya kan kalau nyanyinya kan mas. Mas. Ya memang ada tuntutan setiap sekolah tuh punya senam di sekolahnya gitu. Nggih Pak Batu. Besok ini kan kita rencananya Ibu ya Jumat nih Bu ya. Tadi ada jam kosong, kalau bisa kita sosialisasi ke teman-teman guru. Selanjutnya teman-teman guru yang menyampaikan ke peserta didiknya. Nanti mungkin di apa? Oh Jumat, anak-anak gini aja. Anak-anak yang anak-anak pun beberapa aja, tidak semua. Terima kasih masukannya Pak Batu ya. Tadi kita jadwalkan sosialisasi yang memberikan sosialisasi ke peserta didik adalah wali muridnya, ya, wali kelasnya. Selanjutnya ini sebagai analis data dan tindak lanjut Ibu, nanti saya membuat pengolahan data. Jadi datanya ada temuan dari observasi, wawancara. Ini nanti sudah meningkat atau belum, sudah kreatif atau belum, gitu Bu. Udah ada progres apa belum? Ya. Mungkin untuk masukan ya Pak. Coba dijabarkan gininya, jadwal kegiatannya. Kayak kalau di RPP itu tahap pembelajarannya gitu. Jadi teman-teman bisa terinspirasi gitu. Maksudnya bukan terinspirasi ya. Ada bayangan gitu. Oh, saya harus ini dengan anak-anak gitu. Jadi dibikinkanlah jadwalnya apa yang di hari pertama itu apa yang harus dilakukan. Ibu. Terima kasih masukannya Ibu. Nanti sebagai bahan evaluasi saya, nanti saya akan menyusun jadwal kegiatannya seperti itu. Berkreasi. Jadi berkreasi sendiri. Silahkan mencari literasinya, misalkan apa yang mau digunakan. Contoh saja mungkin untuk pemanasan menggunakan musik apa? Oh ya, menggunakan musik slow dulu. Lagu-lagu yang lagi booming mungkin itu dikombinasikan dengan biar berkreasi Mbak. Jadi biar mencari sendiri. Iya. Nanti ini koordinasi dengan guru wali kelasnya, mau apa yang digunakan. Mungkin bisa memberikan petunjuk untuk pemanasannya yang menggunakan musik ini, alunannya seperti ini, mungkin bisa gitu. Jadi wali yang mendeskripsikan. Udah pesimis duluan ya. Pasti bisa Pak Batu. Tujuannya yang penting anak-anak kreatif Pak Batu.
Ya. Yeah. Terima kasih Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih koordinasinya, terima kasih masukannya. Untuk besok hari Jumat kita bawa ke musyawarah bersama rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, nantinya bisa dijalankan dengan baik. Jadi tujuan untuk menggali potensi diri peserta didik dapat terwujud. Terima kasih Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia. Salam bahagia. Bapak Ibu, saya mulai acaranya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia. Bapak Ibu, di sini pertemuan komunitas belajar kontakku, komunitas tangguh sekolahku. Di sini saya membuat rencana tindak lanjut untuk kegiatan PKG PJOK. Di sini saya membuat rencana tindak lanjut Jembrana Bahagia Senam Kreasi. Judul programnya adalah Jembrana Bahagia Senam Kreasi. Nah, di sini saya lebih mudah mengingat, saya berikan judulnya Mbah Seksi, biar nanti kita mudah mengingat. Dalam kegiatan rencana tindak lanjut ini, saya memiliki latar belakang untuk kegiatan ini. Pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, kemudian mengajarkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Pembelajaran pendidikan jasmani dikemas untuk mengembangkan fisik melalui kegiatan yang menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Namun peserta didik memiliki karakteristik yang unik berdasarkan lingkungan sosial tempat tinggal. Mungkin bisa dilihat dari pekerjaan orang tua, ada yang petani, pedagang, nelayan, guru, TNI, Polri. Peserta didik berkebutuhan khusus pada keturunan tunagrahita merupakan individu yang mengalami keterbatasan dan fungsi intelektual dan adaptif yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tunagrahita memiliki karakteristik keterbatasan kognitif, keterampilan sosial, dan komunikasi. Kemampuan motorik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas fisik dan keterampilan tangan, koordinasi, dan keseimbangan bisa menjadi tantangan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Peserta didik tunarungu adalah individu yang mengalami gangguan pendengaran yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendengar dan memahami suara. Karakteristik peserta didik tunarungu yakni keterbatasan dalam pendengaran, keterampilan komunikasi, pembelajaran dan fokus, keterampilan motorik. Dari peserta didik tunagrahita dan tunarungu yang sangat memerlukan bentuk latihan koordinasi fisik untuk meningkatkan keterampilan motoriknya. Dalam aktivitas fisiknya, peserta didik perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aset dalam proses belajarnya. Dari pemetaan aset yang ada di SLB Negeri 1 Jembrana, yang pertama ada aset manusia, tentunya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua, peserta didik. Yang kedua aset fisik, ini yang digunakan untuk menunjang pembelajarannya peserta didik. Yang pertama ada aula, ini bisa digunakan untuk aktivitas, ruang kelas, proyektor, handphone, tripod, sound system, dan lain-lain. Untuk menunjang belajarnya, anak-anak perlu adanya aset fisik ini. Yang ketiga aset lingkungan. Aset lingkungan ini
yang sering kita gunakan adalah halaman sekolah yang di depan kita. Yang berikutnya lapangan bermain yang berada di selatan gedung ini. Yang keempat, aset finansial. Untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini, senam embah seksi, Jembrana Bahagia, senam kreasi, sementara tidak ada biaya yang kita gunakan. Yang kelima, aset sosial. Dari aset sosial ini adalah kepemimpinan, kerjasama, saling percaya dan rasa memiliki antar peran. Yang keenam, aset agama dan kebudayaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, berdoa dan sembahyang sebelum kegiatan dilaksanakan dibimbing oleh guru agama. Yang ketujuh, aset politik. Di sini kebijakan ibu kepala sekolah dalam menetapkan aturan pelaksanaan senam kreasi. Dalam pelaksanaan embah seksi, Jembrana Bahagia Senam Kreasi dapat menggali potensi dan minat serta bakat peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat menyuarakan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dirinya. Ini serujuk dengan apa yang disampaikan oleh Direktorat PMPK Kemendikbudristek Republik Indonesia. Ada pengukuran tentang kebugaran jasmani yang beberapa waktu lalu sudah kita lalui, sudah kita kerjakan tes kebugaran tersebut. Peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya dalam memilih jenis gerakan yang mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi dirinya, serta dapat memilih musik yang dapat dikolaborasikan dengan gerakannya, sehingga peserta didik diharapkan mampu memunculkan rasa memiliki atas pilihan gerakan dan musik yang dipilihnya, sehingga dapat dirasakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu latar belakang Bapak Ibu yang membuat saya membuat project based learning tentang kebugaran jasmani dengan kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau kita singkat dengan embah seksi. Adapun tujuan dalam kegiatan tersebut, yang pertama, melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi embah seksi, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motoriknya. Melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi embah seksi, peserta didik dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangannya. Yang ketiga, melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasamanya. Melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas keterampilan geraknya. Yang keenam, melalui Jembrana Bahagia Senam Kreasi, peserta didik dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraannya. Bapak Ibu, sebelum ke langkah-langkah pada kegiatan dan capaiannya, lingkup ruangnya, sasarannya adalah tingkat SMP, kelas 7, 8, dan 9, SMA kelas 7, 8, dan 9 dengan ketunaan tunagrahita dan tunarungu. Bapak Ibu, ini ada langkah-langkah dan capaian dalam kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan motoriknya. Capaian, peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus, termasuk koordinasi gerakan, kekuatan otot, dan ketakasannya. Langkah-langkahnya ada perencanaan dan persiapan, evaluasi tingkat keterampilan motorik peserta didik. Ini di asesmen dulu, peserta didiknya seperti apa. Berikutnya rancang rutinitas senam yang mencakup berbagai jenis latihan motorik. Yang ketiga, persiapan peralatan senam yang sesuai. Implementasi programnya, sosialisasikan manfaat senam untuk keterampilan motorik. Lakukan sesi senam dengan latihan yang menargetkan keterampilan motorik kasar dan halus. Berikutnya, berikan instruksi dan demonstrasi gerakan yang tepat. Monitoring dan evaluasi, amati kemajuan peserta didik dalam keterampilan motoriknya. Lakukan penilaian berkala terhadap keterampilan motoriknya. Berikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Langkah
Hasil yang diharapkan dari meningkatkan keterampilan motoriknya adalah peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus, peningkatan koordinasi, kekuatan, dan ketangkasan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Capaian peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam koordinasi gerakan tubuh dan keseimbangan saat melakukan berbagai aktivitas. Langkah-langkah perencanaan, evaluasi kemampuan koordinasi dan keseimbangan peserta didik, rancang rutinitas senam dengan fokus pada latihan koordinasi dan keseimbangan, siapkan alat bantu seperti bala keseimbangan dan bola senam. Implementasi program, perkenalan aktivitas yang memfokuskan pada koordinasi dan keseimbangan, lakukan latihan kelompok atau individu yang menargetkan keseimbangan tubuh, berikan instruksi dan dukungan selama latihan. Monitoring dan evaluasi, amati kemajuan peserta didik dalam koordinasi dan keseimbangan, lakukan penilaian berkala untuk mengukur peningkatan, berikan umpan balik dan dorongan. Hasil yang diharapkan, peningkatan koordinasi gerakan dan keseimbangan. Yang kedua, kemampuan melakukan gerakan yang lebih kompleks dan stabilitas. Capaian, langkah-langkah dan capaian yang ketiga, meningkatkan kemampuan sosial dan kerjasama. Peserta didik dapat bekerjasama secara efektif dan menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosial. Langkah-langkah perencanaan dan persiapan, evaluasi keterampilan sosial peserta didik, rancang aktivitas senam yang melibatkan kerjasama kelompok, persiapan materi untuk kegiatan kelompok. Yang kedua, implementasi program, sosialisasikan tujuan dan manfaat aktivitas sosial dalam senam, lakukan kegiatan yang mendorong kerjasama seperti senam berpasangan dan permainan tim. Berikan instruksi tentang cara berkolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Amati interaksi sosial dan kerjasama selama kegiatan. Evaluasi peningkatan keterampilan sosial dengan umpan balik dari peserta didik. Berikan umpan balik positif dan saran perbaikan. Hasil yang diharapkan, peningkatan keterampilan sosial dan kemampuan berkolaborasi. Yang kedua, hubungan sosial yang lebih baik dan kerjasama yang lebih efektif dalam kelompok. Berikutnya adalah struktur program. Program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Program kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Embah Seksi menjadikan sasaran peserta didik di tingkat SMP kelas 7, 8, dan 9 serta tingkat SMA kelas 10, 11, dan 12 dengan ketunaan tunagrahita dan tunarungu. Kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Embah Seksi dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Negara dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024. Di sini saya sebagai Ketua Komunitas Belajar Kontaku sekaligus Guru Penjas Kordas menjadi Ketua Panitia Pelaksana. Dibantu rekan saya karena kegiatan ini berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seni budaya dan PKN. Di sini Ibu Niwayan Eni Vistariani sebagai guru seni budaya dan Ibu Dewa Ayu Ketut Menggra Dewi menjadi juri dalam kegiatan tersebut. Seni budaya akan menilai keterampilan gerakannya, estetik gerakannya, dan untuk guru pendidikan Pancasila nanti akan melihat bagaimana disiplinnya, bagaimana percaya dirinya, bagaimana kolaborasinya. Sedangkan Bapak Ibu anggota komunitas belajar yang lain akan bertugas sebagai wali kelas, akan membimbing peserta didiknya. Dan sebagai fasilitator dan mentoring, di sana Bapak Ibu akan membimbing juga peserta didiknya, dievaluasi apa gerakannya yang kurang. Selanjutnya di sini yang terlibat adalah Ibu Kepala Sekolah memberikan izin kegiatan untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Orang tua berkolaborasi untuk memberikan motivasi kepada anaknya untuk berkreativitas dalam kegiatan
senam dan kreasi. Bapak Ibu, di sini juga ada peran dari semua ini dalam komunitas belajar ini. Yang pertama adalah peran Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama adalah menyusun kebijakan tentang kegiatan senam kreasi ini. Yang kedua adalah mendorong kegiatan untuk terlaksana dengan baik. Selanjutnya peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, penilai, dan pemberi umpan balik. Selanjutnya peran siswa. Peran siswa sebagai pelaku aktif, reflektor, kreator, dan inisiator. Dalam kegiatan senam ini Bapak Ibu, nanti anak-anak mampu menyuarakan apa yang diinginkan kegiatan senam kreasi. Misalkan saya kepingin senam kreasi seperti ini, senam kreasi seperti ini, gerakannya seperti ini, musiknya seperti ini, harapannya seperti itu. Berikutnya peran orang tua sebagai motivator. Setelah anaknya memilih pilihannya senam apa, di sana orang tua akan mendukung sebagai motivator agar anaknya mampu memberikan pengalaman gerak yang terbaik. Berikutnya adalah peran orang tua kolaborator. Di sini akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, peran Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah peran komunitas sebagai kolaborator dan mitra, pembimbing dan mentor. Yang berikutnya adalah pendukung program. Nah Bapak Ibu, sebelum rencana evaluasi, saya sampaikan lebih mendalam lagi. Harapannya dalam kegiatan senam kreasi ini atau mbah seksi, anak-anak mampu menyuarakan pilihannya, menyuarakan apa yang diinginkan. Jadi voice-nya anak keluar. Oh saya kepinginnya seperti ini. Berikutnya setelah menyuarakan pilihannya, anak-anak mampu memilih choice-nya. Dia memilih, oh senam saya ini yang saya kepinginkan, seperti itu. Yang berikutnya adalah ownership. Jadi anak-anak memiliki rasa kepemilikan terhadap apa yang dipilihnya itu. Selanjutnya adalah rencana evaluasi Bapak Ibu. Rencana evaluasi untuk kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau mbah seksi penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan memastikan tujuan program tercapai. Berikut rencana evaluasi yang komprehensif untuk program tersebut. Yang pertama adalah tujuan evaluasi. Menilai kemajuan, mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam program. Berikutnya, mengevaluasi efektivitas. Menilai efektivitas aktivitas senam dalam meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi, keseimbangan, kesehatan fisik, kesejahteraan, kreativitas, sosial, dan tanggung jawab. Yang berikutnya, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program. Yang berikutnya memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, instruktur, dan pengelola program untuk perbaikan di masa depan. Yang kedua adalah metode evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi kualitatif dengan menggunakan observasi langsung, wawancara dan diskusi, kuesioner atau survei. Evaluasi kuantitatif dengan pengukuran kinerja, tes keterampilan motoriknya untuk mengukur peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus. Yang berikutnya tes keseimbangan dan koordinasi, pengujian keseimbangan dan koordinasi melalui berbagai latihan standar. Berikutnya adalah statistik partisipasi dari peserta kelas 7, 8, 9 sampai 12 tunagrahita dan tunarungu seberapa mereka hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kehadiran dicatat dalam setiap sesi kegiatan senam. Berikutnya adalah kepatuhan, evaluasi kepatuhan terdidik terhadap rutinitas dan instruksi. Berikutnya jadwal evaluasi Bapak Ibu.
Evaluasi formatif selama program bisa dilakukan setiap saat, 2 minggu sekali, 3 hari sekali. Berikutnya adalah evaluasi sumatif di akhir program. Evaluasi akhir dilihat dari frekuensinya pada akhir periode masa program, misalnya setelah 3-6 bulan ke depan, manfaatnya untuk peserta didik seperti apa. Berikutnya adalah umpan balik dan laporan. Jadi setiap kegiatan memberikan pembelajaran kepada peserta didik harus ada umpan baliknya, sehingga setelah diberikan umpan balik kita mampu merefleksikan diri, mencari apa yang kurang dan kelebihannya. Jika ada kekurangan maka perlu ditingkatkan lagi. Dan nanti di sana kita bisa melihat strategi yang tepat apa yang kita gunakan untuk perbaikan selanjutnya. Dengan rencana evaluasi yang terstruktur dan komprehensif, Jembrana Bahagia Senam Kreasi Mbah Seksi dapat memastikan bahwa program berjalan dengan efektif, memberikan manfaat maksimal kepada peserta didik, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pasti ada kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Di sini saya menganalisa tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang berikutnya adalah keterbatasan fasilitas. Yang berikutnya masalah kesehatan dan keselamatan. Ini tentu anak-anak perlu dipertimbangkan kesehatan dan keselamatannya ini. Yang berikutnya adalah motivasi dan keterlibatan peserta didik. Dari peserta didik kita, anak-anak mungkin banyak tantangan untuk kehadirannya, partisipasinya, seperti itu. Berikutnya adalah keterampilan instruktur. Mungkin di beberapa kelas tidak ada instrukturnya, seperti itu. Nanti jika tidak ada itu, tantangannya pasti ada solusinya. Solusinya adalah kita berkolaborasi dengan rekan kita, guru yang lain. Yang berikutnya adalah komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi. Dalam penilaian dan evaluasi ini pasti ada tantangannya, khususnya dalam penilaian, khususnya dalam menilai kemajuan peserta didik secara objektif dan akurat. Feedbacknya kurangnya umpan balik yang berguna untuk perbaikan program. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara proaktif, program Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Mbah Seksi dapat berjalan lebih lancar dan lebih efektif, memberikan manfaat maksimal kepada peserta didik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu, ini sebagai rencana tidak lanjut saya dengan kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau kita singkat dengan Mbah Seksi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon untuk memberikan umpan balik terhadap program yang saya sampaikan untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih untuk kembali saya akan semua. Sebelum saya memberikan suatu harapan, saya ingin nanya dulu tentang pemaparan tentang Mbah Seksi ini. Yang pertama, terima kasih dari sudut pandang judulnya sangat menarik dan pasti akan membuat orang ingin membaca, ingin tahu dan ingin mengimplementasikan. Namun ada hal juga yang ingin saya tekankan di sini. Ini adalah rencana ya, bukan hasil ya. Jadi berkonsep dan rencana. Dari judul sangat menarik, perlu kita laksanakan, kita dukung. Kemudian tadi memaparkan dari latar belakang. Kalau tidak salah saya cermati ada istilah aset, ya. Mohon dijelaskan itu karena per hari ini definisi aset adalah masih di bidang ekonomi. Jadi sesuatu yang menghasilkan pendapatan, keuangan, nilai ekonomis. Jadi boleh nggak kira-kira kata aset diganti dengan kata yang lain seperti potensi, ya.
Kemudian juga biar berhubungan juga dengan tadi tantangan yang dihadapi, karena masih di kajian tantangan kok mirip dengan asetnya, biar tidak tumpang tindih. Jadi coba itu diperjelas, karena pemahaman aset sampai saat ini masih di bidang ekonomi. Itu masukan saya. Yang kedua, rencana pelaksanaan. Tadi dijelaskan kegiatan ini dilaksanakan pada HUT RI. Nah, rencana ini apakah sekali, apakah dilakukan berkelanjutan terpola? Nah, sedangkan tadi pasti rancangan evaluasi kan sudah kita dipaparkan tadi, ada yang berkala, ada sifatnya formatif, ada yang itu menjelaskan bahwa kita merencanakan ini dan evaluasinya berlanjut, berarti pelaksanaannya kita ada batas waktu. Nah, batas waktu efektifnya berapa? Itu mohon juga dijelaskan. Dan kedua, tujuannya, capaiannya sudah banyak sekali tadi dijelaskan, tapi satu yang mungkin saya belum dapat, minat, meningkatkan minat, ada nggak tadi? Mudah-mudahan, karena bagi kita Simbah seksi ini memang seksi, dan kita ketahui anak-anak semua suka, guru-guru semua suka. Mudah-mudahan dengan ini, pola ini, kegiatan ini bisa menambah minat kita, siswa dan insan sekolah, untuk semakin terus berkembang. Mungkin itu pertanyaan, tanggapan, dan masukan saya, mohon ditanggapi. Terima kasih Pak Buti memberikan umpan baliknya terhadap program ini. Yang pertama, kenapa disebut aset Pak Buti? Dalam di kurikulum Merdeka itu apa saja yang dimiliki sekolah itu namanya aset. Asetnya apa saja? Ada aset manusia. Ya, kita semuanya yang terlibat. Kepala sekolah, guru, dewan guru, orang tua, peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya aset lingkungan, itu yang dimiliki sekolah Pak Budi. Jadi harapannya apa? Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Aset based thinking. Jadi kita harus memanfaatkan aset ini yang ada. Yang berikutnya adalah ada aset politik Pak Budi. Nah, ketika kita dalam menjalankan sebuah program, pastinya harus ada payung hukumnya. Siapa yang membuat payung hukum? Di sekolah kita adalah kepala sekolah. Nah, dia dimasuk di situ. Berikutnya adalah aset sosial dan budaya. Bagaimana kerjasamanya yang ada di sekolah ini seperti apa? Seperti itu Pak Budi ya. Berikutnya terkait apa lagi Pak Budi? Ini kegiatan ini masih saya rencanakan untuk sekali dulu Pak Budi. Jika nanti dievaluasi ternyata program ini ada kebermanfaatannya, maka perlu kita tidak lanjuti untuk seterusnya dilaksanakan. Sama seperti program-program baik yang lain, kita dievaluasi program ini ternyata banyak manfaatnya, mendukung proses pembelajaran pada peserta didik, mampu mengkoordinasikan, mampu menggali potensi minat bakat peserta didiknya. Tadi juga ada di sana bagaimana minat anak-anak. Nah, di sini nanti ketika program ini dijalankan akan terlihat Pak Budi seberapa jauh peserta didik ini minat untuk melakukannya. Nah, nanti ketika minatnya ini frekuensinya sangat meningkat, maka perlu dilaksanakan banyak kali ya Bu ya. Aktivitas senam seperti ini perlu kita tingkatkan. Bahkan kegiatan senam seperti ini mungkin bisa 1 bulan sekali bisa memunculkan senam kreasi-kreasi sendiri. Mungkin kita bisa literasi menggunakan media yang sudah booming, TikTok, bisa apalagi YouTube seperti itu. Anak-anak bisa mencari referensi di situ. Gerakan seperti apa ya yang ingin saya kerjakan? Musiknya seperti apa ya? Tentunya tidak lepas dari mentoring dari peran ibu guru wali kelas, dan tentunya juga didukung oleh orang tua. Selanjutnya tadi apa Pak Budi? Oke, tantangan itu Pak Budi itu
masih perspektif saya. Jadi pandangan saya ketika saya melakukan program ini pasti ada tantangannya. Makanya saya tuliskan dulu tantangannya ini. Nanti sebagai bahan evaluasi ketika terjadi sesuai dengan tantangan akan saya checklist. Dan saya akan berkolaborasi lagi, berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah seperti apa tindak lanjutnya, seperti apa perbaikannya, seperti itu. Ada tambahan lagi Pak Budi? Rancangannya jelas dan di bayangan kita ini global ya, tidak belum menjurus spesifikasi ke penggunaannya. Tapi karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan melakukan evaluasi tiap sekolah dan mungkin selanjutnya mungkin kita harapkan ada simpatik yang spesifik untuk penggunaan. Oke, terima kasih umpan baliknya Pak Budi. Nanti program ini akan kami jalankan. Selanjutnya seperti apa hasilnya akan kita evaluasi lebih lanjut. Mungkin Bapak Ibu yang lain untuk memberikan umpan balik terhadap program yang saya rencanakan, dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan, Bu Tia? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ada umpan balik dari teman kita, Bapak Budi, ini sebagai referensi kita, sebagai bahan-bahan kita, ini sudah ada rambu-rambunya, seperti apa kita laksanakan. Selanjutnya untuk program ini saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan penguatan bahwasanya program ini bisa dilaksanakan. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sianto, luar biasa ya. Ini kayaknya lemas semua ini. Belum makan siang ya, belum waktunya. Sarapan udah ya? Siapa yang belum? Silakan sarapan dulu, keluar dulu deh. Baik, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Dan kita berikan aplaus buat Bapak Suyanto dengan program Mbah Seksinya ya. Ya, saya berharap itu sangat mengapresiasi upaya usaha yang dilakukan dan dihimpun dari perencanaan, dari ide-idenya Pak Suyanto itu sangat luar biasa. Gitu. Saya berharap teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lainnya juga bisa meniru atau bagaimana? Ya, Pak Suyanto sudah memberikan contoh nyata ya di hadapan kita, bagaimana dia berusaha untuk bisa memberikan apa namanya ya, Bapak Yanto ya. Jadi Pak Suyanto membuktikan bagaimana dia bisa membuat sekolah itu bisa lebih hidup, lebih apa namanya bersama bergerak ya. Bapak Ibu guru merasa nggak digerakkan oleh Pak Suyanto? Kok lemas? Ya, ya. Saya sendiri juga mendengar ya ketika pagi hari Pak Suyanto dengan suara lantangnya memberikan aba-aba di lapangan depan, di lobi gitu. Itu membuat saya juga semangat gitu, ingin keluar kandang rasanya isunya. Dan program bahasa seksinya ini ya, mungkin nanti saya tanya apa inspirasinya, apakah Bu Dewa apa Bu Tut itu inspirasinya gitu. Ya, karena yang saya tahu Bu Dewo begitu energik ya memberikan
Ya, memberikan aba-aba di depan gitu. Nah, baik Pak Sianto, saya pikir ini tidak ada salahnya untuk dilaksanakan ya. Tadi saya dengar itu hanya dari jenjang SMP dan SMA. Nah, kalau bisa gitu, yang anak-anak kelas kecil pun SD, dari SD itu juga disertakan dalam program ini gitu ya. Karena ya walaupun asal bergerak gitu, tapi kelihatan lucu gitu. Kalau anak-anak itu, kalau mereka sudah besar itu kadang-kadang kayak beban gitu karena mereka tidak bisa mengikuti gerakan-gerakannya kan gitu. Nah, ini senam kreasi yang nantinya akan diciptakan oleh atas kreasi anak-anak sendiri nantinya ya. Yang mana ini juga atas bimbingan dari gurunya. Di sini ada kolaborasi antara guru PJOK, guru seni dan juga pendidikan Pancasila itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu guru yang lainnya juga berperan aktif juga di sini untuk mendukung penuh apa yang diprogramkan oleh Pak Suyanto dan kawan-kawan. Dan harapan saya juga Bapak Ibu guru yang lainnya juga terinspirasi untuk ikut menciptakan apa yang bisa mengangkat nama sekolah kita gitu. Kalau nggak salah kita punya YouTube ya. Nah, yang nantinya produknya sendiri Pak Yanto ada orientasi ke depannya itu agar senam kreasi ya. Senam kreasi ini yang diciptakan oleh tim dan anak-anak bisa ditonton oleh banyak orang di YouTube kita. Oke. Jadi Pak Yanto, saya harap ini bisa terlaksana, tentunya dengan melibatkan semuanya. Dari seperti yang tadi disampaikan, dari aset yang kita punya itu semua bisa dioptimalkan. Gitu, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk programnya Pak Sianto, Mbak seksinya ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kenapa tadi saya mengambil 4 seksi? Ini saya ambil dari Jembrana Bahagia sebagai tagline-nya Kabupaten Jembrana. Saya ambil Jembrana Bahagia. Senam kreasi ini harapannya anak-anak nanti akan memunculkan kreativitasnya, memunculkan potensi dirinya untuk dalam terus bergerak. Kenapa saya ambil embah? Bahwasanya aktivitas jasmani adalah pendidikan gerak sepanjang hayat. Jadi walaupun sampai tua nanti kita harus tetap bergerak. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas umpan baliknya dan persetujuannya dari Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan Jembrana Bahagia Senam Kreasi atau Mbah Seksi. Kegiatan ini kami tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.